Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang masih dihadapi di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kesejahteraan rakyat. Sudah dilakukan dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi pertama. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara serta kepentingan masyarakat secara luas. Korupsi tidak hanya berkaitan dengan pencurian uang negara, tetapi juga mencakup berbagai tindakan tidak jujur yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara maupun pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa jenis korupsi antara lain yaitu: yang pertama, perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kedua, suap menyuap, yaitu pemberian atau penerimaan sesuatu untuk memengaruhi keputusan atau kebijakan tertentu. Yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan. Artinya adalah penyalahgunaan uang atau barang yang dipercayakan karena jabatan. Yang keempat adalah pemerasan. Pemerasan yaitu perbuatan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan memanfaatkan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki. Kelima adalah perbuatan curang dalam melaksanakan tugas negara. Benturan kepentingan dalam pengadaan jasa atau barang. Terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban serta tugas dari pejabat tersebut. Dampak dari korupsi sangatlah luas dan merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Antara lain adalah menghambat pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesenjangan sosial dan kemiskinan, merusak nilai moral, etika, dan keadilan dalam masyarakat, serta melemahkan supremasi hukum dan demokrasi. Korupsi juga menciptakan budaya permisif, di mana tindakan tidak jujur dianggap sebagai hal yang wajar. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi diperlukan langkah-langkah menyeluruh, antara lain adalah pendidikan anti korupsi sejak dini, penegakan hukum yang tegas, adil dan tidak pandang bulu, penerapan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan serta melaporkan praktik korupsi. Dengan upaya tersebut diharapkan budaya anti korupsi dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.